Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raudatul Jannah. Di sini kita akan menjelaskan materi elektrokimia dengan subtemanya sel volta. Di sel volta ini ada materi tersendiri yaitu korosi. Nah, perlu kita ketahui dulu pengertian dari korosi. Jadi korosi itu merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan senyawa lain yang terdapat di lingkungannya. Misalnya air dan udara bereaksi dengan logam dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Di sini atau bahasa sehari-harinya itu perkaratan. Jadi korosi sama dengan perkaratan. Jadi di sini ada senyawa besi dan oksigen menghasilkan besi 2 oksida X H2O. Ini merupakan kristal air dan inilah senyawa dari karat. Ini adalah senyawa korosi. Di sini Fe karena unsur bebas, dia bilangan oksidasinya 0. Di sini Fe2O3, bilangan oksidasinya 3. Oksigen bilangan di sini unsur bebas juga 0. Dan di sini min 2 karena oksigen min 2. Jadi yang terjadi reduksi itu oksigen karena dia turun dari 0 ke min 2, dia terjadi reduksi, dan yang terjadi oksidasi itu besi karena dia naik dari 0 ke 3. Jadi oksidasi. Sebenarnya bukan hanya besi saja yang bisa terkorosi atau terjadi perkaratan. Senyawa lain juga bisa seperti timah, aluminium, itu bisa, tapi yang lebih cepat terjadi peristiwa korosi itu adalah besi. Jadi di sini karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat dapat mengelupas sehingga secara bertahap permukaan yang baru itu terbuka mengalami korosi. Jadi misalnya besi itu berkarat, karatnya ini bisa terbuka kembali. Setelah dia terbuka kembali terjadi lagi peristiwa korosi. Jadi sehingga besi itu kalau berkarat dia sampai habis. Beda dengan aluminium, hasil korosinya itu berupa aluminium oksida, membentuk lapisan yang melindungi logam dari korosi selanjutnya. Jadi dia seperti membentuk lapisan yang melindungi oksigen agar tidak terjadi korosi selanjutnya. Kemudian hal ini dapat menerangkan mengapa panci dari besi lebih cepat rusak jika dibiarkan, sedangkan panci dari aluminium itu lebih awet. Makanya orang itu lebih memilih memasak menggunakan aluminium. Di sini ada faktor-faktor penyebab korosi besi. Di sini ada tanah, batang besi. Di antara batang besi dan oksigen terjadi namanya peristiwa perkaratan. Ini adalah senyawa karat. Kemudian di katodanya oksigen bereaksi seperti ini, dia terjadi reduksi, dan di anoda dia terjadi oksidasi, dia melepas. Dan di sini teknik pencegahan korosi besi. Korosi pada besi dapat dicegah dengan membuat besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel. Yang biasa kita dengar stainless steel itu sebenarnya bukan nama merek dagang, tapi nama campuran dari besi dan baja. Namun proses ini membutuhkan biaya yang mahal sehingga tidak sesuai dengan kebanyakan penggunaan besi. Di sini ada alternatifnya. Yang pertama, dia dilapisi dengan oli, dicat, dilapisi dengan krom atau chromium plating, ditimah atau tin plating, dan seng atau galvanisasi. Dia dilapisi dengan ini. Terus yang selanjutnya di sini ada pengorbanan anode atau sacrificial anode. Sini atau perlindungan katodik. Jadi di sini menanamkan logam magnesium kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Jadi magnesiumnya itu akan berkarat sedangkan besi tidak, karena magnesium itu mempunyai potensial reduksi yang sangat rendah sehingga dia akan lebih mudah berkarat dan dia melindungi besi. Jadi
soal yang sering muncul di sini dari konsep dasar korosi yaitu logam dapat melindungi besi dengan potensial reduksinya min 0,44 volt dari korosi dengan cara proteksi katodik adalah, jadi di sini seperti tadi yang kita bahas, dia dengan cara proteksi katodik berarti kita gunakan konsep dasar dari deret volta, yaitu sebelah kiri itu potensial dia teroksidasi dengan potensial reduksinya tinggi, sedangkan sebelah kanan dia tereduksi dengan potensial reduksinya lebih rendah. Jadi kita cari logam mana yang potensial reduksinya itu rendah dari besi. Karena besi di sini potensial reduksinya min 0,44 volt, jadi kita harus cari yang di bawahnya. Di sini ada tembaga, potensial reduksinya 0,34 volt, dia lebih tinggi dari besi berarti dia tidak bisa melindungi. Di sini ada zinc, potensial reduksinya min 0,76 volt, dia di bawah dari besi berarti dia bisa melindungi. Terus yang ketiga, potensial reduksinya min 0,14 volt, dia itu lebih besar daripada besi berarti dia tidak bisa. Kemudian yang keempat, magnesium, dia potensial reduksinya min 2,37 volt, dia lebih besar, dia lebih kecil daripada besi berarti dia bisa melindungi besi. Jadi di sini logam proteksi harus memiliki potensial lebih rendah daripada potensial reduksi besi. Jadi di sini ada dua jawabannya, yaitu zinc dan magnesium. Nah, di sini ada soal latihan untuk teman-teman kerjakan di rumah. Ini. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.